Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Zulmi dengan NIM 22933 dari Fakultas Kehutanan ISTIPER Yogyakarta. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah yaitu Teknologi Informasi Kehutanan. Jadi, selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengolahan penginderaan jauh. Nah, apa sih itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh atau lebih dikenal dengan inderaja adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, kapal, atau alat lain. Nah, prinsip kerja penginderaan jauh yaitu dimulai pada saat proses perekaman objek yang ada di permukaan bumi. Tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah tenaga penghubung yang membawa data tentang objek ke sensor berupa bunyi, daya magnetik, gaya berat, atau elektromagnetik. Namun, dalam inderaja hanya energi atau tenaga yang berupa elektromagnetik saja yang dapat digunakan. Tenaga elektromagnetik pada sistem pasif adalah cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini mengenai objek di permukaan bumi, kemudian sebagian diserap dan sebagian dipancarkan kembali oleh objek tersebut sehingga sensor dapat menangkap gelombang elektromagnetik yang berasal dari objek-objek yang berada di permukaan bumi. Nah, sensor yang digunakan untuk menangkap gelombang elektromagnetik dapat dipasang pada satelit ataupun pada pesawat terbang, biasanya menggunakan pesawat drone. Setelah sensor menangkap gelombang elektromagnetik, kemudian sensor merubahnya menjadi sinyal-sinyal digital yang akhirnya tersimpan dalam ruang penyimpanan sensor. Dalam penginderaan jauh itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada energi atau sumber tenaga. Nah, energi atau sumber tenaga ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu energi pasif dan energi aktif. Energi pasif menggunakan energi matahari dalam pengambilan gambar suatu objek, memerlukan cahaya matahari secara langsung dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Sedangkan energi aktif menggunakan gelombang elektromagnetik dalam pengambilan gambar dari suatu objek menggunakan gelombang elektromagnetik sehingga tidak bergantung pada kondisi cuaca dan bisa digunakan kapan saja. Selanjutnya ada atmosfer, diperlukan untuk memunculkan cahaya yang tampak pada gelombang elektromagnetik. Ada selanjutnya objek, merupakan sasaran dalam penginderaan jauh, contohnya hidrosfer atau biosfer. Lalu ada sensor, komponen terpenting untuk merekam atau mengambil gambar dari suatu objek. Selanjutnya ada perolehan data, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian atau gambaran wilayah yang terdapat di bumi, sedangkan yang kedua yaitu non spasial adalah data yang tidak memiliki referensi mengenai gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Lalu ada penggunaan data, seseorang yang mengelola atau menganalisis hasil data citra dan wahana, kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor atau alat perekam. Nah, selanjutnya itu pengolahan citra satelit. Nah, citra adalah hasil penginderaan jauh. Citra ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto dalam perekaman objek menggunakan sensor kamera, sedangkan citra non-foto dalam perekaman objek tidak menggunakan sensor kamera tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang spektrum elektromagnetik. Contohnya sinar X dan gelombang radio. Setelah citra didapatkan dari proses penginderaan jauh, hal yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan interpretasi citra. Interpretasi citra adalah suatu kegiatan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mengamati objek. Langkah-langkah interpretasi citra yaitu yang pertama ada deteksi, yaitu upaya pemantauan untuk mengetahui benda atau gejala baik yang nampak maupun tidak nampak. Lalu identifikasi yaitu kegiatan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra. Objek dapat dikenali berdasarkan citra yang terekam oleh sensor menggunakan alat stereoskop. Tiga ciri utama yang dapat dikenali yaitu ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Nah, ciri spektral berkaitan dengan warna dan warna objek pada citra. Ciri spasial berkaitan dengan ruang, meliputi tekstur, bentuk, ukuran, pola, bayangan, dan asosiasi. Sedangkan citra
Sedangkan ciri temporal berkaitan dengan waktu pada saat perekaman. Lalu ada analisis, yaitu pengelompokan objek yang sudah diamati, dan deduksi, yaitu proses akhir dari interpretasi peta yang menjadi kesimpulan akhir atau penentu jenis objek pada citra. Nah, masuk ke pemanfaatan penginderaan jauh di beberapa bidang. Yang pertama di bidang hidrologi. Pemanfaat penginderaan jauhnya yaitu mengamati arah aliran sungai, mengamati kecepatan aliran sungai, pemetaan luas daerah aliran sungai, pemetaan luas daerah dan intensitas banjir, dan pemantauan daerah konservasi sungai. Sedangkan di bidang meteorologi, pemanfaatan penginderaan jauh yaitu mengamati pola pergerakan angin, mengamati iklim suatu daerah, dan memantau proses analisis cuaca. Di bidang oceanografi, mengamati gelombang air laut dan pasang surut, pemetaan potensi sumber daya laut, pemantauan perubahan pantai akibat abrasi atau sedimentasi. Di bidang perencanaan, penentuan lokasi pembangunan suatu infrastruktur publik, penentuan rute perjalanan transportasi publik sebagai bahan kajian suatu lahan, sebagai penentu model pengembangan suatu wilayah. Nah, di sini dapat disimpulkan pemetaan penginderaan jauh yaitu manfaatnya, yaitu proses pemetaan sebagai komponen penginderaan jauh adalah untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang didapatkan melalui alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. See you.